Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mau bertanya di luar tema masalah utang, Bu ya. Seminggu yang lalu sepupu saya meninggal. Siapa sepupu? Sepupu saya. Riwayat hidupnya banyak tinggal sholat 5 waktu. Aku sudah tanya sama guru ngaji, saya harus membantu fidyah. Alhamdulillah mampunya cuma 10 karung. Dia itu tulang punggung keluarga, pedagang roti. Tapi pasarnya kebakaran di kota Cirebon, daerah Perum. Jadi begitu dia meninggal punya utang-utang. Utang puasa, utang sholat, utang duit. Utang sholat sih udah fidyah. Terus? Utang perdagangan gara-gara pasar kebakaran. Yang aku tanyakan, apakah kami lebih mementingkan hikmah ke para guru dulu atau mendahulukan menolong melunasi utang-utang sepupu saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang seorang meninggal dunia punya utang sholat, kita perlu tanya dulu, siapa yang ngajari bayar fidyah? Dari mana? Kan gitu ya. Harus ada rincian ilmu secara gamblang dan jelas. Jika ada seseorang meninggalkan sholat, ini bagi para ustadz sekalipun, tolong ini bisa didengar, sebab di kampung kadang-kadang ada aneh-aneh. Jika ada orang yang punya utang sholat, pendapat yang pertama dikukuhkan di dalam madhab Imam Syafi'i, tidak usah diqodoi oleh ahli warisnya dan juga tidak usah dibayarkan fidyah. Ini pendapat yang pertama yang dikukuhkan. Ya sudah, kalau meninggal dunia punya utang sholat, ya sudah kita doain saja, selesai. Pendapat yang kedua, lah ini barangkali yang diambil ibu seperti itu. Cuman kalau dia punya duit, kalau tidak punya duit, ngapain ngerepotin orang lain? Kan jadi masalah. Sebab pembahasan ngambil yang kedua adalah ngambil fidyah. Pendapat yang kedua adalah jika orang meninggal dunia punya utang sholat, bukan puasa. Puasa hukumnya beda. Kalau punya utang sholat, maka pendapat yang kedua dibayarkan fidyah. Dengan catatan kalau dia punya peninggalan. Kalau enggak punya peninggalan, tidak usah menyibukkan orang lain untuk bayarkan fidyah untuknya. Kalau ada orang bayarkan fidyah, suka-suka. Dan boleh Anda melakukan yang demikian itu. Cuman sebetulnya, selagi ini adalah pendapat yang kedua, sudah ikut pendapat yang kedua. Karena dia tidak punya duit, enggak punya ahli waris mungkin. Sudah kita doain saja, beres. Tidak usah difidyahin. Dan kalau seandainya kita bayarkan fidyah, maka satu sholat adalah 6,7 on atau satu mud. Satu mud 6,7 on setiap sholat. Ada pendapat yang ketiga, dan ini juga yang pernah dijalankan oleh Imam As-Subuki rahimahullahu ta'ala, yaitu dengan cara diqodoi, dikiaskan dengan pendapat yang kedua di dalam puasa, yaitu diqodoi oleh ahli warisnya. Hadis sahih, man mata wa alaihi siyamun, puasa, falyasum anhu waliyuhu, dan sholat dikiaskan kepada puasa, tapi ini martabat yang paling rendah, pendapat yang ketiga. Kadang di kampung kita ada semacam itu. Maka kita tidak usah ribut, wahai para ustadz, kalau menemukan di kampung nggak ada qadha, nggak ada fidyah, ini pendapat yang hebat nomor 1 madhab Syafi'i. Kalau ternyata di kampung itu ada fidyah seperti yang di ibu, tapi jangan repoti tetangga. Kalau nggak punya ya sudah. Kemudian kalau ternyata di situ ada orang mengqadai, ya boleh-boleh saja. Yang aneh, fidyah-fidyahan. 2 karung diputer, ngapain dimuter-muter? Tidak tahu ini, tidak tahu dari mana ini ilmunya muter-muter. Ini tidak muter-muter. Ikut pendapat yang pertama saja kalau memang pelit dia punya beras ya. Ya, pendapat yang pertama lebih hebat. Jadi beras 1 karung muter-muter, nggak tahu muternya gimana? Muter sana, muter sini, nggak tahu. Ada yang cerita muter-muter. Ngapain diputer-puter? Diputer-puter, dipanci, dimasak saja itu. Ini. Coba ini apa tuh jelas kenapa maksudnya muter-muter? Ikut pendapat yang pertama saja sudah, karena dia nggak punya duit. Lah kalau punya uang, ngapain berasnya puter-puterin? Ya sedekah yang banyak, sudah selesai. Pakai muter lagi nanti balik sama orangnya lagi, katanya begitu. Jadi ini saya punya, misalnya saya bayarkan fidyah ke orang. Setelah itu balik saja ke saya. Kenapa? Karena saya melarat. Biar saya sudah bayar fidyah, tapi akhirnya beras balik ke saya. Loh, ngapain muter-muter? Ikut pendapat yang pertama sudah beres, nggak usah pakai
fidyah. Kalau memang saya orang kaya, bayar fidyah beneran biar dapat pahala, jadi pahala untuk orang tuanya. Ini ada muter-muter nih, katanya banyak muter-muter di Cirebon ya. Muter-muter dari Usungnya Ragi ke kota Sendang, itu muter-muter itu. Ngaji, tapi ngaji ke Jagasatru, ngaji ke Watu Belah, ngaji ke Al-Bahjah. Ini muter-muter yang baik itu. Ini. Baik, itu semuanya harus dengan ilmu ya. Ya, dengan ilmu insyaallah. Jadi nggak usah khilaf para ulama, para ustadz. Kalau kita masuk kampung ternyata di situ bayar fidyah, ikut pendapat yang kedua. Kalau di situ ada kampung nggak pakai fidyah, nggak pakai qadha, pendapat yang pertama. Kalau di kampung ternyata dikodoin oleh ahli warisnya, nggak usah pakai bayar ya, nggak usah dibayarin ya. Itu adalah sukarela, maka itu adalah pendapat yang ketiga dan juga pernah dilakukan oleh seorang alim besar yang bernama Imam As-Subuki rahimahullah ta'ala. Adapun membayar utang, jika ada orang punya utang, ini kaidah utang piutang ya, ada adab di dalam meminjam dan adab di saat kita meminjamkan. Dan indahnya dalam Islam semuanya dijaga. Dan utang piutang adalah satu pekerjaan yang sangat mulia pada hakikatnya. Tapi sekaligus sangat merendahkan jika orang tidak tahu caranya. Muncul bab riba, neraka jahanam. Sebab utang piutang itu adalah untuk membantu saudaranya. Ibu punya duit banyak, pinjam duit nggak sama orang lain? Ibu sudah kaya, punya duit miliaran, mau pinjam sama Buya? Ngapain pinjam banyak doh? Kapan ibu pinjam? Di saat butuh. Makanya kalau ada orang pinjam di saat nggak butuh, kayaknya sakit. Ya ini. Justru biasanya pengusaha gede nih. Tapi saya tidak mengatakan pengusaha di sini sakit. Baik. Kalau ada orang pinjam, itu rata-rata orang butuh. Makanya memberi pertolongan orang butuh, ini dapat janji. Menafasa kurbatan, barang siapa yang membuka kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan buka kesusahan nanti di akhirat. Nginjemi duit tak. Dan karena umumnya orang butuh itu, lihat, dan kebutuhan itu bermacam-macam. Ibu butuh untuk makan diri sendiri. Beda di saat ibu butuh makan untuk makanan anak. Lebih parah mana? Anak. Kalau diri sendiri saya bisa bertahan lah, lapar. Tapi kalau anak nangis, baik. Ada lagi kebutuhan, sudah anak lapar plus sakit. Sehingga di saat pinjem ini butuh dengan kebutuhan yang numpuk tadi, kadang sudah gelap mata. Dibohongi pun mau, ya sudah saya pinjami 1 juta, nanti balik 1.200.000. Iya, yang penting anaknya sembuh. Lah ini kan celah untuk berbuat maksiat. Muncul, makanya dilarang riba. Supaya kita tidak memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan seseorang. Makanya riba dilarang karena situ. Sehingga kaidah utang piutang itu adalah memang tolong menolong murni. Kenapa hidup harus tolong menolong? Jangan engkau merasa tidak butuh pertolongan seseorang, engkau pasti butuh kepada pertolongan seseorang. Bahkan engkau akan butuh kepada pertolongan seseorang di saat engkau di puncak kelemahannya, yaitu di saat kau mati. Siapa yang mengkafanimu? Siapa yang menguburmu? Mengubur sendiri. Jalan ke kuburan, gali sendiri. Gali sendiri masih mungkin. Tapi datang ke kuburan juga. Maka jangan sombong kita tidak bisa memberikan pertolongan. Jadi urusan kita dengan seseorang itu bukan hanya urusan transaksi jual beli saja. Jual beli itu adalah memang di dalam hidup harus ada itu. Tapi tidak murni kita hanya transaksi bisnis. Kita urusan bisnis. Iya bisnis. Di luar bisnis kan ada. Kita manusia dengan manusia ada tolong menolong. Ini ada tolong menolong. Mungkin ibu jualan air panas. Jual air panas. Jualan bener. Tapi kalau ibu menemukan ada satu orang fakir, nggak punya duit, tak taunya pengen air panas untuk nyeduh susu dan anaknya sudah nangis, apakah ibu ngomong, sorry ibu, ini urusan bisnis loh ya? Mana tolong menolongnya? Baik. Nah, pinjam meminjam, tolong menolong. Dan orang yang kita tolong orang butuh, doanya dia dekat dengan Allah. Ana indal munkasirati qulubuhum, Allah bersama mereka. Nah, kalau tidak peduli dengan mereka, takut dibalik. Dan bisa saja Allah membalik suatu ketika kita yang butuh. Ayo, mungkin tidak? Mungkin. Orang kaya hari yang lalu saja jerit-jerit tiba-tiba sudah jadi fakir. Ternyata orang fakir yang kemarin datang pakai sepeda engkol, mobilnya sudah berubah.
kendaraannya sudah berubah, jadi kaya. Begitulah dunia. Seperti roda, saat di bawah, saat di atas. Tapi biarpun kaya apa, dia harus menemui satu masa yang semuanya harus ditinggalkan, kekayaannya. Ditinggalkan karena dia mati. Nah, kaidah tolong menolong harus ada adab dan tata krama. Bagi yang meminjamkan uang semata-mata karena Allah, jangan kau sisipkan di situ adalah kejahatan yang terselubung di balik pertolongan dengan tambahan riba. Itu penjahat halus tuh. Penjahat halus tuh. Kenapa? Orang butuh malah dicekik itu. Cekik. Orang butuh. Dan alangkah banyaknya orang internet. Cuman yang lebih buruk, yang lebih saya tidak enak ngomong lebih gila atau lebih enggaknya. Yang dicekik itu mau-mau saya cekiklah diriku kalau kau mau gitu kan. Sudah tahu kemarin nggak bisa bayar, datang lagi, aku kurang keras cekikanmu. Ini jadi masih memaksakan diri untuk itulah. Ini kan problem ya. Baik, di saat kita meminjamkan seseorang maka tidak boleh kita tumpangi dengan tambahan karena itu mencekik. Cuman kalau orang sudah butuh itu sudah gak mikir, apalagi yang kebutuhan untuk anaknya atau ibundanya yang sangat dicintai Allah. Haram kita membuat tambahan riba namanya. Tapi di sisi lain jika kita pinjam kepada orang, jangan ada lintasan di hatimu untuk jahat menunda pembayaran. Kalau ada lintasan di hatimu kejahatan tersebut, maka menjauhkan pertolongan Allah. Sehingga mulailah dengan niat untuk membayar utang. Dimulai dari saat pinjam meminjam, dengar syariat Allah. Idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kalau engkau melakukan transaksi pinjam meminjam, hendaknya kau catat. Pinjam, Anda pinjam duit kepada sahabat Anda, tolong dicatat. Biarpun sahabat Anda mengatakan gak usah, mau kayak orang lain saja. Biasanya karena baiknya, apalagi yang minjem Ustaz. Makanya Buya kalau pinjam sama seseorang wajib dicatat. Kalau dicatat saya nggak jadi pinjam nanti. Kalau saya mati sewaktu-waktu nagihnya ke siapa nanti kan? Bermasalah saya dikubur nanti, bakar dengan utang itu kan tidak enak. Dicatat. Maka yakin dan mencatat itu sendiri sebetulnya lapor, ya Allah aku punya utang sebegini, mudahkan untuk membayar itu, maka akan dibayar oleh Allah. Makanya kalau ada orang sembunyi dari mencatat, pengen diam-diam, pengen lari, bakal susah membayar utang. Hati-hati. Banyak orang yang ternyata susah membayar utang karena apa? Waktu meminjam itu sudah ada niat untuk tidak membayar. Dari awal sudah. Apalagi dengan dugaan, oh duitnya banyak, dia mah orang kaya, nggak butuh. Oh, enggak, jujur. Jika hari ini harus kau bayar, jika kau punya uang datangkan. Ini loh uang yang harus aku bayarkan. Terima kasih Pak Haji. Biarpun setelah itu kita ngomong, tapi Pak Haji saya masih butuh, boleh enggak saya pinjam lagi? Nggak apa-apa, tapi jujur bener. Dan orang itu percaya karena apa? Ibu ini bener, bapak ini bener. Cuman kadang Masya Allah penyakitnya orang pinjam duit, di saat pinjam itu punten sama nyuwun sewunya tuh Masya Allah manis, cium tangan, duduk baik-baik. Giliran bayar utang itu Masya Allah dikasih punggung. Melengos pun cemberut. Bertaring, dicari di rumahnya susah. Rupanya orang ini keluar sering nggak pakai sandal, sebab sandalnya ada. Musibah ini model-model orang punya utang yang ahli neraka itu. Jadi harus kita, kalau ternyata di hari itu tidak punya uang secara sesungguhnya, Anda tidak dosa. Ingat, sesungguhnya, bukan pura-pura. Kalau pura-pura Allah tahu tuh yang kau sembunyikan di bawah kasur itu tahu. Tapi kalau benar-benar tidak punya, Allah tidak menghukum. Cuman hibur hati orang tersebut, sampaikan, mohon maaf saya tidak punya duit. Dan bagi, mohon maaf saya tidak punya duit, bagaimana? Dan bagi yang meminjamkan uang, di saat menemukan orang yang pinjam uang tersebut kok tidak bisa membayar karena memang benar-benar tidak mampu, jangan dipaksa. Kalau engkau paksa, nyuri nanti. Maka Allah memerintahkan, fanadhiratun ila maisarah, hendaknya kau beri kesempatan, tempo, tanpa ada tambahannya. Tempo, ya sudah kalau bulan ini belum bisa ibu, usahanya bulan depannya sambil doa terus bu, tapi yang halal, yang bersih, dinasihati Allah. Jadi dua belah pihak itu memang indah, karena ahli surga semuanya. Cuman biasanya itu di saat melihat orang yang pinjam duit kepada kita mulai bangkrut, malah dikejar. Udah. Namanya orang bisnis kan bisa naik, bisa bangkrut. Di saat dia bermasalah, bangkrut, malah dibesarkan hatinya. Karena pada dasarnya kita meminjamkan karena Allah. Nah ini kisahnya orang tersebut bangkrut karena kebakaran. Kebakaran bukan kesukmauan dia. Ada yang mau dibakar tokonya?
Nggak ada, kebakaran, kecelakaan, habis hartanya. Sampai dia punya utang, lalu meninggal dunia. Jika dia meninggal dunia punya utang, dilihat masih adakah peninggalannya. Selagi peninggalannya masih ada, maka tidak boleh diwaris oleh siapapun kecuali dibayarkan utangnya terlebih dahulu. Sehingga urutannya yang dibayar bukan utang saja, utang kepada Allah, mungkin sudah wajib zakat atau nadar, pernah wajib haji. Kalau belum pernah kaya tidak. Yang kedua utang kepada manusia. Yang ketiga adalah tentang zakatnya. Yang pertama adalah utang kepada Allah, nadar, haji wajib, umrah wajib, dan seterusnya. Yang kedua utang kepada manusia, dipenuhi dulu sebelum dibagi waris itu. Utang kepada manusia diberesi. Kemudian yang ketiga adalah urusan zakatnya. Kalau memang sudah punya zakat, wajib zakat. Yang keempat adalah wasiat-wasiat. Yang kelima adalah urusan biaya urusan jenazah. Setelah itu semua selesai diberesin, baru dibagi oleh ahli warisnya. Kalau ternyata yang bertanya tadi orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan tidak meninggalkan apa-apa, selesai, kita doakan saja. Kita hibur hatinya orang yang uangnya dibawa, agar menjadi pahala. Apapun bentuknya, dia sudah meninggal dunia ibu, kita tagih pun tidak bisa. Dan dia bukan main-main kan. Kalau dia main-main waktu hidupnya, dosa neraka. Tapi dia fakir, bangkrut, terbakar, gak punya duit, maka tidak dosa di alam barzah. Kenapa? Dia tidak bisa membayar bukan karena dia lari dari utang, tapi karena dia fakir. Kita besarkan hatinya orang yang hidup. Terus pertanyaannya, bagaimana? Apakah saya bayarkan utangnya? Kalau utang yang memang utang tersebut jatuh tempo dan dia zalim, seperti terjadi pada zaman sahabat Nabi, Nabi pernah tidak mau menyolati satu orang yang punya utang. Para surah hadis mengatakan ini utang yang dia sudah jatuh tempo belum membayar. Nabi mengatakan, aku tidak mau menyolati. Kenapa? Ya Rasulullah, karena dia punya utang. Dan sahabat Nabi, seperti ibu tadi, ternyuh. Mikir saudaranya punya utang sampai tidak disolati oleh Rasulullah. Lalu berkata, ya Rasulullah, biar aku bayar utangnya asalkan kau solati. Nabi mengatakan, bayar dulu baru aku solati. Dibayarkan. Dan kemuliaan kalau anda bayarkan untuk menghibur hati orang yang punya uang, boleh-boleh saja. Asalkan hitam di atas putih utang piutangnya, jelas. Tidak semua orang ngaku punya utang lalu kita bayari nanti. Nanti ada baru sak kampung bisa mengatakan duit saya dipinjam nanti. Harus ada kejelasan. Akan tapi kalau ternyata orang tersebut juga orang yang anda lihat kaya, yang punya duit, maka ya lebih baik anda membantu untuk perjuangan dan seterusnya. Karena apa? Pada hakikatnya anda tidak wajib untuk itu semuanya. Dan hanya sunnah saja membayar, bukan sunnah karena seperti sedekah. Lah kalau sunnah sedekah, maka bab sedekah masalah keutamaannya adalah perlu ditimbang kepada tempat sedekah tersebut. Kalau anda membayar kepada orang kaya, bagus, dapat pahala. Akan tapi jika engkau membayar kepada orang fakir, sedang orang fakir, tentu lebih bagus. Apalagi tempat sebuah perjuangan yang abadi, tentu di situ ada tingkatan yang lebih bagus lagi. Jadi tinggal anda melihat mana yang lebih panjang manfaatnya. Gitu saja. Boleh anda bayarkan, boleh. Atau anda membantu guru-guru anda di kampung anda yang rupanya dia mungkin punya pondok atau punya madrasah, punya anak yatim, ya bantu itu. Tentu itu lebih bagus daripada membayar utang tadi, sementara orang yang punya uang adalah orang yang kaya. Wallahu a'lam bishawab.